Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Resetnan. Kali ini gue akan membahas tentang head-to-head Timnas U19 Indonesia versus Myanmar. Ya, seperti kita ketahui bahwa kedua tim akan bertemu pada laga terakhir fase grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu 10 Juli 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bisa dibilang ini merupakan laga penentuan bagi Timnas U19 Indonesia untuk lolos atau tidak ke babak semifinal. Sementara bagi Myanmar, laga ini sudah tidak menentukan karena poin maksimal mereka tidak bisa mengejar dua tim yang saat ini berada di posisi pertama dan kedua, yaitu Vietnam dan Thailand yang sudah mengoleksi 10 poin. Myanmar sendiri poin maksimalnya jika pun bisa menang atas Indonesia hanya 9, jadi tidak bisa mengejar. Yang punya peluang adalah Indonesia yang berada di peringkat ketiga saat ini dengan 8 poin. Maka itu Indonesia ataupun tim yang dilatih oleh Coach Sintayong wajib menang di laga melawan Myanmar untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Tapi menang saja belum cukup karena kita juga masih bergantung dari hasil lainnya, yaitu di laga antara Vietnam versus Thailand yang juga akan digelar secara bersamaan di Stadion Madia Senayan. Ya, kalau misalkan Vietnam dan Thailand bermain imbang tanpa gol 0-0 dan kita menang atas Myanmar berapapun skornya, maka kita otomatis menjadi juara grup dan lolos ke babak semifinal gitu. Tapi kalau misalkan nanti hasil serinya adalah 1-1 atau 2-2 dan seterusnya gitu di Vietnam versus Thailand, maka kita akan gagal untuk lolos karena yang dihitung adalah head to head dan akan dibuat klasemen kecil di antara ketiganya, dan ketika dibuat klasemen kecil antara Indonesia, Vietnam dan Thailand yang poinnya sama-sama 11 gitu. Kalau misalkan Vietnam versus Thailand seri, maka secara produktivitas gol Indonesia kalah karena Indonesia ketika melawan Vietnam dan Thailand hanya bermain imbang tanpa gol. Oke, terlepas dari itu, kalau pengen lebih lengkapnya lihat di video gue sebelumnya ya, yang berjudul menghitung peluang Timnas U19 Indonesia untuk ke semifinal Piala AFF U19 2022. Nah, sekarang gue pengen bahas tentang head to head antara Timnas U19 Indonesia menghadapi Myanmar. Kedua tim dalam sejarah pertemuannya di ajang ini sudah bertemu sebanyak 10 kali. Pertama kali adalah ketika di Piala AFF U20 2002. Ini pertama kalinya ajang ini digelar dengan kategori U20 waktu itu. Ketika itu kedua tim bertemu di fase grup A, yaitu 29 Januari 2002, dan Myanmar menang dengan skor 2-0. Selanjutnya, kedua tim bertemu lagi pada 13 Agustus 2005, waktu itu di Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Waktu itu Indonesia berhasil melakukan revenge dan menang dengan skor tipis 4-3 di Piala AFF U20 2005. Dan kemudian bertemu lagi pada 16 September 2011, ketika itu di fase grup B Piala AFF U19, kategorinya sudah berganti lagi jadi U19 2011, yaitu saat itu kita kalah 0-1. Kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada 2013 saat kita menjadi tuan rumah. Waktu itu eranya Evan Dimas dan kawan-kawan, yang saat itu juga kita menjadi juara di Piala AFF U19 2013, dan di fase grupnya kita berhasil menang atas Myanmar dengan skor 2-1 lewat gol Evan Dimas dan juga Iputu Gede Juniantara. Lalu kedua tim bertemu lagi pada Piala AFF U19 2014. Saat itu kita kalah 0-3 dari Myanmar di 9 September 2014, dan 2016 kita kalah lagi dengan skor 3-2 waktu itu di fase grup B juga. Dan lalu bertemu lagi pada 2017. Saat itu eranya Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan, dan title-nya juga kategorinya berubah lagi jadi AFF U18 waktu itu. Nah, pada saat itu kita di fase grup B, kita berhasil menang tipis 2-1 di laga pembuka waktu itu. 2 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri. Dan kedua tim akhirnya lolos dari fase grup gitu. Waktu itu pertandingan sendiri dilaksanakan di Yangon, Myanmar gitu. Dan ketemu lagi kedua tim ini di perebutan tempat ketiga karena lolos ke semifinal, dua-duanya kalah gitu dari lawan masing-masing, dan akhirnya di perebutan tempat ketiga Timnas Indonesia U19 yang dilatih Coach Indra Safri waktu itu dengan Egy Maulana Fikri, kemudian ada Rahmat Irianto juga di situ, beberapa pemain juga yang Witan juga, yang Sade Ramdhani juga bermain di situ. Ya, akhirnya kita bisa menang dengan skor telak 7-1 waktu itu di perebutan tempat ketiga. Dan pertemuan selanjutnya terjadi
pada Piala AFF U18 2019. Saat itu sudah eranya Bagas Bagus ya, ibaratnya gitu. Eranya Bagas Bagus yang sudah dilatih oleh Coach Fahri Husaini gitu. Dan akhirnya kedua tim bermain imbang 1-1 di fase grupnya waktu itu. Bermain imbang 1-1 14 Agustus 2019 dan kemudian kedua tim sama-sama lolos dari fase grup dan akhirnya bertemu lagi di perebutan tempat ketiga. Nah, di perebutan tempat ketiga ini kita berhasil menang telak 5-0 lewat 2 gol Beckham Putra Nugraha dan juga hat-trick yang dicetak oleh Muhammad Supriyadi. Itu menjadi pertemuan terakhir kedua tim di ajang ini gitu dan akhirnya bertemu kembali saat ini di fase grup A untuk di laga terakhir. Nah, kita harapkan mudah-mudahan timnas kita berhasil menang karena secara rekor pertemuan kan memang kalau dilihat dari hasil tadi yang saya bacakan dari 10 laga Indonesia menang 5 kali, seri sekali dan kalah 4 kali. Berarti artinya sebenarnya kedua tim ini kekuatannya berimbang gitu. Walaupun Indonesia berhasil mencetak 23 gol dan kemasukan 17 gol. Oke, itu tadi mungkin pembahasan dari gue tentang head to head timnas U19 Indonesia menghadapi Myanmar yang mudah-mudahan timnas kita bisa menang di laga nanti dan berhasil lolos ke semifinal dan ujungnya nanti bisa lolos ke final dan akhirnya menjadi juara. Sekian dulu konten dari gua kali ini. Terima kasih buat perhatian kalian semua. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi.